Leader Haji MSI memberikan sambutannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk menyaksikan kegiatan rangka memperingati HUT IID ke-67 yang diselenggarakan oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat. Untuk itu, kami atas nama Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat yang telah memprakarsai acara ini. Sukses Ibu Nining. Sukses Ibu Nining. Daripada acara kita pada. Dan terima kasih juga kami sudah diundang pada acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak remaja Masjid Istiqlal yang saya banggakan dan saya sayangi. Sesuai pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo pada HUT RI ke-74 yang lalu, bahwa Indonesia bercita-cita mencapai Indonesia emas di tahun 2045 setelah 100 tahun kita merdeka. Untuk mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, bersatu dan bersinergi. Mempersiapkan generasi muda yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat melahirkan generasi penerus yang unggul untuk Indonesia maju. Para remaja sebagai generasi muda Indonesia harus paham tentang kesehatan reproduksi remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan. Mengapa penting menjaga kesehatan reproduksi? Yaitu untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kita haruslah menjaga kesehatan reproduksi kita karena ini sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele. Karena pelayanan kesehatan yang terbaik dengan kesehatan reproduksi sering diabaikan, bukan hanya terhadap perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki dan lebih khusus lagi di kalangan remaja. Semoga edukasi yang dilakukan hari ini merupakan usaha yang baik dan menjadi hal yang bermanfaat untuk para remaja Masjid Istiqlal khususnya, bagi diri kalian sendiri, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja ini akan kita dengarkan dan kita ikuti bersama dari para narasumber yang mumpuni pagi hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibunda kita tercinta yang merupakan sponsor acara yang sangat penting ini, ya, para pengurus, jajaran pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami mohon kalau bisa acara-acara ke depan kita bisa kerjasama menggunakan Masjid Istiqlal ini. Insya Allah berkah Ibu, karena rumah Allah kita melakukan sosialisasi seperti ini. Sekalipun ada anggotanya non muslim, silahkan Ibu. Kita mencontoh masjidnya Nabi. Masjid itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk non muslim boleh masuk. Bahkan Nabi menghargai mereka, memberikan hidangan. Ketika pertemuan tokoh lintas agama datang ke masjidnya Nabi. Jadi itulah masjid Nabi. Tidak boleh kita hanya untuk orang Islam, tidak. Justru masjid ini adalah
rumah besar untuk umat manusia, rumah kemanusiaan, rumah ibadah, rumah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ardu masjidun, bumi ini adalah masjid. Ya, di atas permukaan bumi ini agama apapun bisa hidup. Dan masjid ini minatul bumi adalah siapapun boleh masuk, yang penting akhlakul karimahnya kita perhatikan. Jadi atas nama pribadi maupun juga sebagai imam besar dan ketua badan pengelola Masjid Istiqlal mengucapkan selamat kepada ibu-ibu dari IDI. Insya Allah mudah-mudahan acara, seingat saya ini yang pertama Bu ya, tapi nanti akan seterusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga kita yang ada di sini. Ya, kalau perlu di sini menjadi pusat kegiatannya ibu-ibu IDI ya. Selain strategis, parkirnya luas, pokoknya ruangannya banyak. Ya, kami dengan sungguh sangat senang hati karena peranan dokter itu sama fungsinya dengan Istiqlal. Kalau dokter itu menyehatkan fisik, psikologis, maka Istiqlal berfungsi untuk menyehatkan spiritualitas rohani masyarakat. Perjumpaan dua visi yang memang harus kembar ini dilakukan di masjid ini. Atas nama sekali lagi Masjid Istiqlal, pengurus masjid, dan juga ini ada Ananda remaja masjid ini, ikuti dengan saksama. Acara ini sangat penting ya, sangat penting. Kalau perlu ini nanti kita lakukan secara nasional, bukan saja di Istiqlal tapi juga remaja masjid yang lain, karena yang paling penting membutuhkan acara ini adalah terutama kaum remaja. Sosialisasi kesehatan reproduksi ini sangat penting. Kita tidak ingin remaja kita menjadi victim, menjadi korban karena ketidaktahuan. Dengan demikian adanya sosialisasi ini, maka insya Allah kita akan menjadi pemuda atau remaja yang sehat di masa depan. Inilah dari sambutan singkat saya. Mohon kepada narasumber nanti ya yang akan menyampaikan ini, Ananda, semuanya para remaja masjid memperhatikan saksama. Tidak gampang menghadirkan pakar seperti ini datang ke tempat kita. Ini semuanya diprakarsai oleh ibu-ibu kita dari IDI. Demikian dari saya, dan ikut juga berterima kasih ya atas nama Masjid Istiqlal atas kesediaan narasumber kita memberikan ilmunya kepada kita. Kalau perlu nanti akan datang juga, kita juga minta atas nama bukan hanya remaja masjid tapi juga orang tuanya remaja masjid bisa. Demikian dari saya, terima kasih, selamat melakukan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada Kamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan Hari Ikatan Istri Dokter Indonesia ke-67 dengan tema Ayo Semangatkan Reproduksi Remaja. Seminar berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi generasi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan kami ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan dan mampu untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, ibu-ibu yang terhormat, Ibu Ida, Ibu Nuning, Ibu Yeni, Ibu Rezi, Ibu Linda, Ibu Donna, Ibu Pipit, dan Mas Rama. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan narasumber Dr. Rama dan Dr. Vidya yang akan menyampaikan tentang kesehatan reproduksi pada manusia, khususnya pada remaja ya. Jadi adik-adik nanti akan belajar, adik-adik anak-anak ya, apa cucu-cucu. Pokoknya kalian nanti akan belajar untuk tahu apa sih kesehatan remaja itu. Nanti waktunya akan saya batasi ya, Mas Rama dan Mbak Vidya. Sebelumnya mari kita undang aja dulu untuk duduk di sini. Moga silakan Dr. Rama, Dr. Ramadona, Nur Hafiz Ramadona, Cailah. Gaya sekali loh. Monggo, mau duduk sebelah sini, oke. Mbak Pipit mau langsung di sini aja deh sekalian ya. Ini Dr. Vidya. Mereka ini kakak adik loh. Hebat ya. Itu maknya tuh yang di depan. Baik. Kita akan mendengarkan Mas Rama atau Mbak Pipit dulu? Oh, Pipit dulu. Baiklah. Kita akan mendengarkan mengenai kesehatan reproduksi wanita ya. Jadi untuk adik-adik yang remaja wanita terutama, yang laki-laki juga harus tahu loh. Nanti kan bagaimana Anda pacaran ya, kalau di Islam nggak boleh ya pacaran ya, pokoknya ada deh. Kemudian adik-adik wanita juga harus tahu bagaimana menjaga diri ya. Waktunya Mbak Pipit mungkin 25 menit cukup? Insya Allah ya. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Vidya Novita Indriani, ACAAM. Susah nih tadi saya ngapalinnya, nggak belibet-libet, jadi saya bilang udah nanti ngomong sendiri aja ya. Mbak Pipit Vinam. Kemudian beliau lahir tahun 83, jadi masih muda ya. Kemudian menikah dan mempunyai 2 orang anak. SD-nya Mbak Pipit ini di Prancis, kemudian sampai SMP ke Muhammadiyah. Kemudian Mbak Pipit ini ada 2 gelar ya, jadi Fakultas Biologi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, biologi dan dokter ya. Baik. Kerjanya sebagai dokter umum, kemudian sebagai dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayyidah, dan sebagai dokter spesialis fungsional di Nora Klinik Bintaro. Baiklah Mbak Pipit, namanya Dokter Vidya, tapi karena saya kenal dengan ibunya, saya panggilnya Mbak Pipit aja ya. Jadi Dokter Pipit, waktunya 25 menit ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai saya izin ke bawah ya, karena saya nggak bisa melihat slide saya sendiri. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada panitia penyelenggara dan staf Masjid Istiqlal. Selamat pagi kepada mbak-mbak dan mas-mas peserta sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara karena telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada mbak-mbak dan mas-mas peserta karena telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu mengenai kesehatan reproduksi wanita. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke slide berikutnya. Jadi pada pagi hari ini cakupan pembahasan saya akan mencakup tujuan dari edukasi kesehatan reproduksi pada wanita,
pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi wanita, hubungan kesehatan reproduksi dengan gaya hidup yang sehat dan islami, masalah yang mungkin timbul terkait gaya hidup yang tidak baik menurut medis dan agama, tips menjaga kesehatan reproduksi wanita, dan harapan setelah sharing pengetahuan pagi hari ini. Next slide. Nah, jadi tujuan sharing saya pada pagi hari ini terutama untuk meningkatkan pengetahuan dasar terkait kesehatan reproduksi untuk mbak-mbak dan mas-mas, agar memiliki pola pikir dan daya analisa yang benar terkait kesehatan reproduksi, mampu mengambil keputusan yang bijak dan tepat, tidak tabu dalam membicarakan kesehatan reproduksi secara matur atau dewasa sesuai dengan norma Islam, mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, mampu memberikan saran atau berbagi pengetahuan dengan lingkungan sekitar, serta tidak terjerumus dalam pergaulan kekinian yang telah jauh menyimpang dari norma agama Islam. Next slide. Maaf, sebelumnya dulu saya. Nah, IID memutuskan untuk berbagi tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan dewasa muda karena masa-masa remaja dan dewasa muda itu sangat penting dan unik. Kenapa penting? Karena masa remaja hingga dewasa muda merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, peralihan dari yang semuanya disupport nanti kelak harus mampu mensupport orang lain, masa dimana dulunya semua serba tergantung kelak dituntut untuk mandiri, dan masa dimana dulu belajar berpikir yang benar, tapi kelak dituntut berpikir yang benar, tetapi juga mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Jadi karena masa ini masa yang penting, makanya syarat akan proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran berlangsung dengan benar, maka outcome atau masa dewasanya akan baik. Tetapi jika proses pembelajarannya salah, maka nanti dewasanya hasilnya kurang sesuai harapan. Dan masa remaja hingga dewasa muda sangat unik. Kenapa? Karena dari sekian banyak juta manusia di dunia ini, tidak ada satupun remaja yang mengalami proses pembelajaran yang sama, karena pembelajaran itu tergantung dari latar belakang dan sifat pasifnya. Next slide. Kita masuk ke pengetahuan dasar. Kita mulai dengan definisi reproduksi. Reproduksi merupakan proses suatu organisme hidup untuk menghasilkan organisme yang serupa dengan dirinya. Reproduksi bersifat esensial tetapi non-vital. Esensial karena memastikan kelangsungan suatu spesies, tetapi non-vital karena tidak penting untuk bertahan hidup. Manusia memiliki dua sel gamet atau sel seks, yaitu sel telur atau ovum pada wanita dan sperma atau spermatozoa pada pria. Next slide. Berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2015, yang seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Farida tadi, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi pada pagi hari ini, pembahasan saya mengenai kesehatan reproduksi sifatnya luas, tidak hanya mencakup organ reproduksinya. Nah, kesehatan reproduksi pada wanita merupakan pembahasan kesehatan reproduksi yang khusus terkait wanita. Dan hal ini mencakup sistem reproduksi, jadi organ-organ yang berperan, fungsi reproduksi, sudah optimalkah fungsi organ-organ tersebut, serta proses reproduksinya. Apakah reproduksi terjadi dalam keadaan yang terbaik bagi calon ibu dan calon bayi. Next slide. Kita masuk kepada organ-organ reproduksi wanita. Secara garis besar, organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua kategori, organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal, namanya eksternal berarti letaknya di luar, jadi kasat mata. Letak tepatnya di dasar panggul atau di daerah kita duduk itu, di situ semua letak reproduksi eksternal. Dan terdiri dari klitoris yang merupakan kumpulan ujung syaraf, vagina, saluran keluarnya bayi atau darah menstruasi, labia, bibir kemaluan itu yang diwarnai warna pink. Terus ada di dasar panggul itu juga ditemui uretra, tempat saluran urin atau saluran berkemih, dan anus, saluran keluarnya kotoran usus atau BAB. Nomor 1 sampai nomor 3 yakni klitoris, vagina, dan labia merupakan organ eksternal wanita, reproduksi wanita. Next slide.
Selanjutnya kita beralih ke organ reproduksi internal atau dalam. Namanya dalam berarti tidak kasat mata dan letaknya di rongga perut bagian bawah. Terdiri dari indung telur atau ovarium. Saya kesini aja. Terdiri dari indung telur atau ovarium yang ini, yang kayak tangan di ujung tangannya. Tujuannya adalah fungsinya untuk menghasilkan sel telur yang matang. Selanjutnya ada tuba falopi atau ovidum. Ini jadi kayak jalur VIP-nya, lengannya. Jalur VIP buat si ovum turun ke rahim. Ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin, atau dinding rahim itu akan menebal dan luruh jika tidak ada kehamilan yang kita kenal dengan menstruasi. Jadi rahim itu ini. Ya ini dinding rahim yang putih-putih. Ada cervix atau leher rahim, itu ibaratnya gerbang pintu bagi apapun yang keluar masuk vagina. Jadi di sini ya. Jadi kalau dengar kanker cervix, udah daerah sini pertumbuhannya daging. Lalu ada vagina, jalan bagi bayi atau darah haid atau alat kontrasepsi. Ini vagina. Next slide. Jadi fungsi umum reproduksi wanita yang diharapkan sesuai pertambahan usia pada masa janin, jadi sejak dalam perut, diharapkan semua organ reproduksi internal dan eksternalnya terbentuk dengan lengkap dan sempurna. Lalu pada saat lahir, pada masa anak hingga pubertas, diharapkan organ reproduksi dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sehingga kelak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada masa pubertas hingga dewasa, fungsi yang diharapkan dari organ reproduksi wanita adalah menghasilkan sel telur yang matang dengan kualitas yang baik setiap bulannya, menstruasi secara teratur dengan jumlah dan durasi yang baik. Pada saat sudah nikah dan sudah halal berhubungan seksual, organ reproduksi menjadi properti atau modal untuk mendapatkan pahala dan rezeki yang halal dan barokah dengan suami sebagai pasangan yang sah dan halal. Lalu diharapkan pula organ reproduksi merupakan lokasi kehamilan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan janin hingga menjadi bayi yang sehat tanpa cacat lahirnya dan sesuai bulan. Selanjutnya, fungsi umum reproduksi wanita diharapkan mampu melahirkan anak yang sehat dan bugar secara aman dan selamat. Jadi ibunya pun selamat, bayinya juga selamat. Slide. Nah, pada saat bayi wanita lahir, dia terlahir dengan sudah begitu banyak sel telur, tapi sifatnya inaktif, tidak aktif, serta organ reproduksinya pun juga belum matang. Namun dengan pengaruh hormon pertumbuhan kayak tiroid, human growth hormone, dan kortisol, maka organ-organ reproduksi tersebut akan mengalami pubertas, di mana berkembang pesatnya organ reproduksi utama yang tadi kita sudah bahas dari gambarnya, ditambah lagi organ-organ pendukungnya kayak kelenjar payudara. Nah, pada masa pubertas akan timbul keluar mulai hormon-hormon seks. Nah, berkat pengaruh hormon seks seperti testosteron, estrogen, progesteron, serta hormon non-seks, tiroid, kortisol, melatonin yang sudah ada dari lahir tadi, maka terjadi pematangan sel telur, di mana berarti wanita tersebut mulai mengalami menstruasi. Selanjutnya terjadi pematangan organ reproduksi internal dan eksternal serta pendukung lainnya. Jadi kelenjar payudaranya semakin menonjol, ada tumbuh rambut kemaluan, dan ada pematangan pola pikir, emosi, maturitas atau kedewasaan dan daya analisa. Jadi jika semuanya itu tercapai dengan sempurna, maka kesehatan reproduksinya berlangsung dengan optimal. Next slide. Nah, agar tercapainya kesehatan reproduksi yang optimal, maka sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon. Hormon-hormon itu di tubuh ada hormon seks, hormon pertumbuhan, hormon kebahagiaan, dan hormon stres. Nah, sifat-sifat hormon semua tadi ada yang sifatnya mendukung kesehatan reproduksi, tapi ada juga yang menghambat. Jadi target dari kesehatan reproduksi itu bukan hormon itu sebanyak-banyaknya, tetapi hormon-hormon tersebut mencapai seimbang. Jadi seimbang dalam mematangkan, tapi juga tidak kecepatan. Next slide. Nah, keseimbangan hormon itu erat hubungannya dengan gaya hidup yang sehat. Kalau kita bicara gaya hidup, maka akan mencakup pola makanan atau pola asupan, pola istirahat, pola olahraga, pola pikir atau pola edukasi, dan pola pergaulan. Next slide. Kita
Kita masuk dulu ke pola makan yang sehat dan islami. Prinsip dasarnya itu halal dan thayyib. Halal artinya sesuai dengan syariat Islam. Dan kedua thayyib, walaupun halal, tapi kalau thayyib artinya tidak baik buat tubuh kita karena kita punya masalah kesehatan atau hal lainnya, ya jangan dimakan. Walaupun itu thayyib bagi orang lain, belum tentu thayyib bagi kita. Next slide. Nah, anjuran yang biasa dilakukan adalah 3 kali makan besar, 2 kali snacking. Ditambah lagi konsumsi 5 porsi buah sayur dalam sehari. Banyak pasien saya bilang, oh banyak banget ya dok 5 porsi buah dan sayur sehari. Tapi sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam saran porsi makan, sebenarnya bisa tercapai. Setiap kita makan besar, ada 3 kali itu harus ada sayurnya. Dan kalau bisa sayurnya setengah lingkar piring. Karbonya seperempat saja dan proteinnya harus mencapai seperempat. Dan ditambah itu udah 3 porsi sayur. Dan pada saat snacking pilihlah buah. Jadi 3 kali sayuran, 2 kali buah itu udah tercapai porsi 5 porsinya dalam sehari. Yang anjuran berikutnya adalah kunyah secara baik dan perlahan. Itu kurang lebih anjurannya kalau berdasarkan medis 32 kali ya. Terus, nah tujuan dari makan itu adalah mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Karena kita konsumsi makanan yang halal dan thayyib, maka diharapkan terhindar dari zat kimia berbahaya. Selanjutnya kita dengan makan yang baik dan halal, kita akan timbul rasa puas dan bahagia sebagai bentuk rezeki dari Allah. Jika semua itu tercapai, maka hormon kita akan seimbang dan mood kita akan baik, sehingga tubuh kita bugar, sehat secara fisik maupun mental. Akhirnya kesehatan reproduksi yang optimal bisa tercapai. Next slide. Berikutnya kita beralih ke pola tidur yang baik. Ya, next. Nah, pola tidur merupakan kebiasaan dalam mengistirahatkan tubuh. Sifatnya harus terpola atau berkelanjutan atau jangka panjang pola tidur kita seperti itu. Hal itu mencakup kuantitas, seberapa banyak kita tidur, dan kualitas. Mampukah kita mencapai deep sleep, tidur lelap, dan apakah kita saat bangun segar? Apa yang terjadi selama tidur, yakni proses detoksifikasi atau pengeluaran racun, proses perbaikan sel-sel yang rusak selama seharian beraktivitas, dan proses pertumbuhan terutama pada anak-anak. Makanya anak-anak harus cukup tidur agar tumbuh dengan baik. Next slide. Jika pola tidur secara kuantitas dan kualitas tercukupi, maka terjadi detoksifikasi, perbaikan sel, dan pertumbuhan terjadi secara optimal. Dengan semua itu berjalan optimal, maka organ reproduksi utama dan pendukungnya pun bisa bekerja dengan optimal. Hormon-hormon akan seimbang dan tubuh sehat secara fisik dan mental. Akhirnya kesehatan reproduksi bisa tercapai. Next slide. Berikutnya adalah pola olahraga. Kalau bisa disarankan yang memadai dan sesuai syariat Islam. Next slide. Pola olahraga adalah kebiasaan beraktivitas fisik guna menjaga kesehatan. Namanya pola berarti sifatnya yang kontinu atau rutin. Mencakup yang perlu diperhatikan adalah frekuensinya, seberapa sering kita berolahraga biasanya dalam seminggu, dan dalam 1 kali sesi berapa lama kita berolahraga. Selanjutnya yang faktor lainnya adalah intensitas, seberapa berat kita berolahraga. Jadi berdasarkan jenis-jenis olahraga, ada olahraga ketahanan, olahraga kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas. Next slide. Nah, tujuan olahraga sendiri adalah pertama untuk mempertahankan postur tubuh kita agar sesuai dengan posisi anatomis. Tadi yang seperti saya bilang, organ reproduksi internal itu kan letaknya di perut bagian bawah ya, di rongga perut bagian bawah. Itu kan semuanya saling dekat-dekatan. Jika postur kita berubah, kita jarang olahraga, nanti untuk mensupport kehamilan itu sulit gitu, karena tulangnya bisa bengkok kalau postur duduknya kurang baik apa segala macam. Jadi akhirnya rongga-rongga di sini tuh nggak sesuai lagi posisinya. Kedua, melatih kekuatan dan mempertahankan ukuran otot. Secara tadi terkait kehamilan, namanya kehamilan kita harus mampu menampung bayi yang kurang lebih beratnya 3 kilo, 3,5 kilo. Belum lagi cairan ketuban dan plasenta. Jadi banyak banget beban yang harus ditampung oleh rahim seorang wanita sebenarnya. Jika dari dini tidak dilatih otot-otot tersebut, kelaknya akan bermasalah. Ada wanita yang perkasa lagi hamil, kuat aja ngapain.
Tapi ada juga yang ringkih banget, yang pinggangnya sakit lah, yang apa. Nah itu kalau bisa jangan, karena selama kehamilan 9 bulan kalau seperti itu nggak produktif gitu. Terus selain itu dengan olahraga, otot jantung juga akan bekerja dengan sempurna. Akhirnya berarti aliran darah itu akan lancar. Jika aliran lancar, maka aliran darah itu akan mampu mencapai ke organ-organ non vital, yaitu salah satunya organ reproduksi tadi. Jika mampu mencapai organ-organ vital, tandanya asupan oksigen dan nutrisi sampai ke organ tersebut sehingga fungsinya bisa berjalan dengan sempurna. Berikutnya adalah dengan olahraga kita membuang racun melalui keringat. Dan selanjutnya adalah membantu dengan berolahraga kita mampu menimbulkan perasaan bahagia karena keluarnya endorfin dalam tubuh kita dan mengurangi stres. Next slide. Berikutnya adalah pola edukasi wanita muslim. Lanjut. Pola edukasi merupakan kebiasaan seseorang untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara formal maupun non-formal dan sifatnya harus kontinu. Wawasan dan ilmu pengetahuan dibedakan menjadi ilmu akhirat, yaitu mempelajari agama dengan mengaji dan memondok, ilmu duniawi, mempelajari ilmu akademik dan keterampilan hidup melalui pendidikan formal dan non-formal. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dipastikan kebenarannya, jadi kayak matematika, fisika, itu sudah terbukti kebenarannya. Serta wawasan adalah cara pandang kita terhadap sesuatu yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi ilmu akhirat dan ilmu duniawi itu tidak mungkin dipisahkan, karena mereka berdua akan membentuk wawasan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut jadi itulah pola edukasi formal ataupun non formal itu sangat penting buat wanita muslim. Next slide. Ini salah satunya, terutama kenapa penting, karena wanita kelak akan menjadi co-pilot rumah tangga. Artinya apa? Artinya dia akan berperan besar dalam memastikan kebiasaan dan kegiatan dalam rumah tangga berjalan tanpa hambatan dan bermakna. Ada pernah dengar nggak peribahasa? There is a great man behind, there is a great woman behind a successful man. Yang tampil, yang dapat spotlightnya laki-laki. Wah keren, bapak ini sukses bener. Tapi dibalik itu untuk mencapai kesuksesan adalah wanitanya yang hebat. Kenapa? Karena mereka menjadi great support, sistem support yang bagus. Dengan begitu apa kita jadi iri? Nggak usah, karena itu pahala bagi kita sebagai wanita. Gitu. Dan berikutnya, wanita merupakan tempat yang diskusi bagi suami, pemuas kebutuhan seksual suami yang halal dan barokah, konsultan kesehatan keluarga, konsultan keuangan keluarga, konsultan pendidikan keluarga, daily planners. Jadi fungsinya luar biasa banyak. Nah, jika kesehatan reproduksi fisik, mental, dan sosial tidak optimal, hormon tidak seimbang, mood tidak stabil, pengetahuan akhirat dan duniawinya tidak memadai, maka berumah tangga itu sangat problematik, challenging. Next slide. Pola pergaulan, kita lanjut lagi. Pola pergaulan seperti apa diharapkan, yaitu sesuai dengan Quran hadis. Ada di dalam hadis dikatakan, jika engkau bergaul dengan pandai besi, maka engkau akan merasakan cipratan logam panasnya. Tetapi jika engkau bergaul dengan ahli wewangian, maka engkau akan terciprat, akan kebagian harumnya minyak tersebut. Dari situ jelas di agama Islam menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan kita akan mempengaruhi kita. Kalau lingkungan pergaulan kita baik, maka kita akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungan pergaulan kita jelek, maka kita akan menjadi sosok yang kurang baik. Jadi pola pergaulan adalah kebiasaan interaksi yang dilakukan individu dengan sekitarnya. Sebagai seorang muslimah, kita harus paham hukum mahram dan bukan mahram, serta jenis-jenis mahramnya dan kapan akan menjadi mahram dan kemungkinan bisa jadi nggak jadi mahram lagi. Mempelajari pengetahuan dasar tentang akhlakul karimah dan cara bergaul Rasul, terus kuat akan pendiriannya, pede dengan pokoknya saya begini, saya sudah sesuai dengan Quran hadis, saya sudah berdasar ilmu yang baik, udah berakhlak mulia, ya udah kita pede dengan pendirian kita. Caranya dengan berusnudon bersangka baik kepada Allah, dengan cara terus berdoa, zikir, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, percayakan diri sendiri. Artinya paham kemampuan kita. Saya tahu kelebihan saya di sini, saya tahu kekurangan saya di sini, sehingga akhirnya bisa timbul prinsip everybody is different and that is fine. Jadi kalau saya berprinsip saya seperti ini,
ya nggak masalah kok berbeda dengan kamu, jadi nggak mesti saya ikut-ikutan sama kamu kalau ternyata itu bertentangan dengan ajaran Islam. Terus wanita tersebut harus cerdas dan berwawasan dan berakhlak baik tentunya. Selanjutnya, wanita harus percaya kepada orang tua terutamanya ataupun keluarga intinya dengan cara bercerita kepada orang tua setiap keluar rumah kejadian-kejadian apa yang dialaminya. Terus habis itu kita memperkenalkan teman-teman kita ke keluarga kita, ke orang tua kita, ataupun kita memperkenalkan prinsip-prinsip keluarga kita kepada teman kita. Jadi sehingga teman kita tahu, oh kalau mau ngajak yang salah-salah nggak usah ngajak dia gitu loh. Jadi berbeda tapi saling menghargai sebenarnya prinsipnya. Next slide. Nah, masalah kesehatan reproduksi yang timbul akibat gaya hidup yang kurang sehat apa saja? Next slide. Jadi dengan pola makan, pola tidur, pola edukasi, pola olahraga dan pola pergaulan kurang baik, masalah-masalah yang mungkin timbul bisa dari segi imunologis, bisa karena imunitasnya rendah ataupun kacau. Gizi, masalah gizi itu seperti defisiensi gizi kronik, anemia ataupun gizi berlebih tetapi kualitasnya buruk, ataupun terjadinya disfungsi, yaitu tidak berfungsinya organ tubuh ataupun tidak berfungsinya rumah tangga dengan semestinya. Nah, dari masalah-masalah timbul, masalah-masalah yang terjadi itu bisa timbul wanita yang rentan infeksi, jadi gampang keputihan, radang pelvik, atau bisa HIV atau sifilis atau lain-lainnya. Ataupun juga stunting karena gizi buruk yang kronis. Dari kecil udah kurang gizi. Tadi seperti yang tadi dilerkan bahwa jika gizi kurang, maka pola makannya buruk, maka organ reproduksi tidak bisa berkembang dan tumbuh dengan sempurna. Akhirnya jika stunting, maka fungsinya pun juga kurang optimal, seperti timbulnya anemia, tadi kurang olahraga sama makan yang nggak benar, jadi tekanan darah rendah, terus akhirnya jadi rentan sakit. Hal ini akan menimbulkan masalah selama kehamilan. Dengan obesitas, yaitu makan berlebih tapi tidak seimbang, akhirnya timbul gangguan hormon dan penyakit metabolisme seperti PCOS. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil, nggak pernah matang. Terus haid tidak teratur, diabetes, tekanan darah tinggi, dan pengentalan darah. Bisa juga timbul dari masalah kesehatan itu berupa alergi dan autoimun. Bisa juga disfungsi seksual, jadi fungsi seks yang tidak berfungsi dengan semestinya. Contohnya perilaku seks menyimpang. Ada namanya vaginismus. Jadi wanita itu vagina kaku, nggak bisa kebuka. Jadi setiap mau berhubungan seksual sakit banget karena dinding rahim, vaginanya nggak lentur. Ada juga gairah seks yang rendah ataupun LGBT. Tahu kan ya pada LGBT itu apa? Zoofilia yang tertarik seks dengan hewan. Ada fetisisme lebih tertarik seks dengan benda. Ataupun salah pergaulan, yakni pergaulan bebas, perselingkuhan, narkoba, LGBT, pembulian, dan penyakit menular seksual. 3 menit lagi ya Mbak Vidya. Oke. Dari semua jenis penyakit ini ujung-ujungnya masalah reproduksi yang timbul adalah infertilitas atau kemandulan dan keguguran yang mungkin berulang, bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah, pre-eklamsi atau eklamsi, angka kematian ibu dan bayi tinggi, angka bayi lahir sehat menurun, angka perceraian tinggi, dan angka perselingkuhan juga tinggi. Next slide. Tips gaya hidup sehat dan barokah. Next. Dari pola makan, anjurannya adalah makanlah whole food, jadi makanan yang sedikit pengolahannya karena nutrisinya semakin utuh dan minim pengawet dan zat aditif. Makanlah beragam jenis makanan karena tidak ada satupun makanan yang sempurna yang mampu memberikan nilai nutrisi yang sempurna. Terus makan beragam warna, jadi semboyannya eat your rainbow karena satu jenis makanan, satu jenis warna menggambarkan antioksidan atau vitamin yang dibawanya. Terus garam dan rempah secukupnya, dan hindari pemanis buatan dan minimalkan asupan gula rafinasi. Gula rafinasi itu gula pasir biasa. Jadi lebih baik memilih gula merah sih sebenarnya. Next slide. Nah, untuk pola tidur, sarannya adalah tidur yang kontinu selama 6-8 jam dan dimulai sekitar jam 10 sampai jam 11 untuk dewasa dan remaja. Keadaan kamar gelap total, tidak ada sumber lampu. Satu rentangan tangan jarak dari radiasi gadget, HP atau laptop. Sebisa mungkin dalam keadaan bersih ataupun segar tubuhnya, dan
posisi tidak tengkurap, karena sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, Allah dan Rasul membenci posisi tengkurap. Next slide. Anjuran untuk berolahraga, lakukan 2-3 kali dalam seminggu selama 45-60 menit per sesi. Jenisnya tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing. Intensitasnya dibedakan antara pemula dan advance. Cara gampang untuk mengetahui apakah sesi olahraga kita benar dan bermanfaat, kita berkeringat dan nadi kita naik ya. Jadi kalau olahraga jalan kaki pagi tapi kita nggak berkeringat, itu hitungannya nggak olahraga. Terus olahraga yang pilih olahraga yang diperbolehkan dalam Islam dengan pakaian olahraga yang syar'i. Next. Tips dalam pola edukasi, niati karena Allah dan agama Allah agar usaha kita dan waktu yang telah diluangkan mendapatkan berkah dan pahala serta rahmat Allah. Pilih ilmu atau keterampilan yang diperbolehkan dalam Islam secara bijak, yakni yang berguna bagi diri sendiri dan berguna dalam rumah tangga, seperti untuk mengatur keuangan, memasak, pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Terus walaupun sudah berpendidikan tinggi, wanita tetap harus humble dan sederhana. Jika sudah berilmu, gunakan rezeki tersebut untuk meningkatkan kesehatan reproduksi diri sendiri. Contohnya, mampu menjaga higienitas diri dari tata bersuci, dan pola hidup yang sehat agar terhindar dari infeksi saluran reproduksi, dan berusaha menjalankan gaya hidup yang sehat di tengah kesibukan dan keriuhan harian, dan bersedia berbagi ilmu kepada orang lain. Next. Pergaulan yang sesuai dengan Quran dan hadis, itu sarannya adalah jadikan Allah sebagai pembimbing dan tempat curhat sebenarnya. Jadi niat bergaul itu karena Allah, senantiasa beribadah yang wajib maupun yang sunnah, dan selalu meminta bimbingannya. Secara rutin sepanjang hidup harus terus mau mengkaji Quran dan hadis, paham dan ikhlas membatasi pergaulan antara muhrim dan non-muhrim, menceritakan dengan jujur kejadian-kejadian kita saat di luar rumah kepada keluarga, mengenalkan kawan dan rekan kita kepada keluarga, dan mengenalkan prinsip-prinsip keluarga kita seperti tadi yang saya sebutkan. Next. Nah, secara garis besar tipsnya adalah pokoknya apapun yang kita lakukan selalu niatkan dengan karena Allah, gitu. Karena kesehatan reproduksi kita bisa mencapai optimal itu salah satu bentuk dari rezeki Allah sebenarnya. Terus semangat menjalankan gaya hidup sehat, menjaga kebersihan diri, menjaga martabat dan harga diri sehingga tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Tidak enggan berbagi pengetahuan kepada sekelilingnya. Semakin banyak orang yang bergaya hidup sehat kan semakin baik, dan kita juga kebagian pahalanya. Terus senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta meminta bimbingannya. Next slide. Harapan sharing hari ini adalah mas-mas dan mbak-mbak tidak bingung, terus bertambah ilmu pengetahuan dan wawasannya, mulai berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bersedia untuk berbagi kepada sekelilingnya. Next. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lydia. Semoga tidak buru-buru kelewatan. Kasihan sampai diburu-buru. Baiklah, untuk menghemat waktu kita akan langsung ke Dokter Ramadona ya. Dokter Ramadona, waktunya 20 menit cukup kah? Cukup ya. Kebanyakan oke. Beliau lahir di Jakarta tahun 85, sekolah di Prancis ya. Ya, SD-nya. Ya, kemudian masuk Fakultas Kedokteran tahun 2003, dan saat ini beliau adalah spesialis andrologi ya. Dan saat ini bertugas sebagai dokter spesialis andrologi di Morula IVF Bunda. Oh, di klinik Bunda ya. Dan sebagai dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Primaya Evasari Jakarta. Ini yang rumah sakitnya Dr. Harun Harahap dulu ya? Iya. Ya, baik, almarhum ya. Dan sebagai spesialis andrologi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayyidah Jakarta. Monggo silakan, waktunya 20 menit dari sekarang. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pria. Tadi sudah dibahas mengenai kesehatan reproduksi wanita oleh Dr. Vidya dengan cukup lengkap dan sangat lengkap malah. Nah, pada dasarnya kesehatan reproduksi pria dan wanita itu tidak jauh berbeda. Artinya ada beberapa poin-poin
yang bisa disamakan seperti pola makan, pola hidup yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vidya. Namun di sini saya akan menekankan perbedaan-perbedaannya agar tahu bahwa perbedaan untuk menangani kesehatan reproduksi pria itu seperti apa dan apa yang harus ditekankan yang berbeda dari sisi wanitanya. Slide. Oke. Pada reproduksi pria itu yang paling ditekankan adalah kondisi spermanya, karena kan kita tahu bahwa wanita itu selain berfungsi untuk menyumbangkan bibit atau sel telurnya, dia juga berfungsi untuk tempat hamilnya si janin tersebut atau calon bayi. Namun pada pria tugasnya cuma satu, yaitu memberikan bibit atau sperma yang sehat. Nah, sperma itu dinilai dari beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana jumlahnya, kemudian gerakannya bagaimana, berikutnya lagi adalah bentuknya bagaimana, dan kalau itu sudah bagus, biasanya dilihat lebih dalam lagi bagaimana kondisi DNA-nya, apakah rapuh atau intak. Intak itu artinya utuh dan tidak gampang terfragmentasi atau tidak gampang terpecah-pecah. Gitu. Slide. Nah, sama seperti organ reproduksi wanita, organ reproduksi pria itu juga ada yang di luar tubuh dan ada yang di dalam tubuh. Namun kalau organ reproduksi pria yang di luar tubuh itu letaknya itu di buah zakar atau di kantong kemaluan. Nah, ini ada gambarnya di mana pertama kali sperma diproduksi di buah zakar, yaitu diberi warna ungu pada gambar ini. Nah, di situ fungsinya adalah murni hanya memproduksi sperma. Namun sperma yang keluar dari testis atau buah zakar itu sifatnya itu belum matur atau masih sperma muda namanya, atau sperma kecil. Jadi setelah dia keluar dari buah zakar, dia harus dimatangkan, dimaturasi di saluran epididymis. Itu yang ditandai dengan warna hijau yang berkelok-kelok di dekat testis. Nah, kemudian dari situ dia ketika waktunya ejakulasi, dia akan keluar melingkari saluran kemih. Kemudian ada juga saluran dari vesika seminalis yang akan memberi cairan yang fungsinya adalah untuk menutrisi sperma tersebut. Vesika seminalis itu yang memberi volume atau cairan pada air mani. Nah, kemudian setelah dari situ baru dia akan keluar melalui penis. Slide. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria dan kesehatan reproduksi pria, yang pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kita lihat dari pola makannya seperti apa, apakah sempurna atau tidak dan bervariasi atau tidak. Karena untuk makanan yang paling penting adalah keseimbangan nutrisi, bukan nutrisi tertentu sebanyak-banyaknya, bukan, tapi lebih ke keragaman nutrisi tersebut. Kemudian juga kita lihat olahraganya seperti apa. Karena olahraga yang bagus pada laki-laki sebenarnya adalah olahraga yang ringan, tapi tidak mampu diproduksi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi lebih ke durasi. Kalau kita lihat kayak misalnya angkat beban, angkat besi, itu biasanya cuma 10 kali, habis itu ngos-ngosan. Itu sebenarnya kurang sehat karena dapat menimbulkan resiko-resiko seperti hernia. Biasanya yang bagus itu diharapkan itu seperti jogging yang bisa dilakukan panjang dan 30 menit, dan biasanya diharapkan 3 kali seminggu dilakukan. Kemudian juga pola tidur. Pola tidur tadi sempat disinggung oleh Dr. Vidya. Yang penting adalah durasinya sekitar 7-8 jam, kemudian non-stop, jadi jangan sampai kebangun-bangun. Nah, untuk sperma yang berkualitas baik, itu biasanya juga ada peran dari hormon, yaitu hormon testosteron. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh beberapa penyakit. Salah satunya adalah gondongan, atau bahasa ilmiahnya adalah mumps. Gondongan ini biasanya berpengaruh ke sperma kalau gondongan tersebut kan biasanya di leher, kemudian dia bengkak sampai ke kemaluan. Kemudian varikokal dan penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes. Kemudian juga ada dipengaruhi oleh faktor genetik. Ada yang misalnya semuanya sudah dilakukan dengan baik, tapi spermanya tetap nggak bagus-bagus. Itu ada faktor genetik yang berperan di situ. Slide. Nah, ini dibahas lebih dalam mengenai olahraga dan pola hidup sehat. Jadi yang pertama adalah pola makan yang harus kita cegah adalah yang gorengan, ya. Gorengan itu disebut gorengan itu kalau kita rendam di dalam
rendaman minyak. Contohnya kalau makan itu seperti ya gorengan kayak di pedagang kaki lima atau kayak fried chicken, itu juga merupakan yang disebut gorengan. Itu kalau bisa dihindari. Berikutnya, kalau misalnya kita sudah menghindari gorengan, biasanya tumis-tumis itu termasuk gorengan, tapi minyaknya lebih sedikit dan lebih tipis layarnya. Jadi relatif aman, tapi kalau bisa dihindari juga lebih bagus. Nah, berikutnya lagi pilihan pertama kita biasanya kukus atau bakar-bakaran. Kalau bakar-bakaran juga harus hati-hati dengan gosong, karena kalau gosong itu juga memberi karsinogen, radikal bebas terhadap kesehatan kita, juga dampaknya bisa sampai ke kanker segala. Kemudian kalau olahraga yang disarankan itu biasanya adalah jogging kalau tidak ada masalah dengan lutut. Tapi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan lutut atau takut terjadinya high impact atau hentakan-hentakan ketika melakukan olahraga, maka disarankan bersepeda. Tapi bersepeda ini harus hati-hati juga. Kadang-kadang ada laki-laki yang ketika bersepeda timbul rasa kesemutan di selangkangan atau di buah zakarnya. Itu biasanya tidak bisa dipatok rata bahwa semua laki-laki dengan olahraga ini itu tidak bagus atau menimbulkan kesemutan tersebut. Biasanya itu kalau misalnya sering bersepeda terus ketika bersepeda timbul rasa tidak nyaman, biasanya harus dicari jok yang sadel sepeda yang lebih tepat gitu. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada dan tidak cocok, biasanya disarankan untuk melakukan berenang, karena berenang itu impactnya minim dan itu sangat melatih pernafasan kita. Kemudian pola tidur seperti tadi yang disebutkan, 7-8 jam sehari, tidak terputus, jadi tidak gampang terbangun, dan tidurnya di malam hari. Kadang-kadang ada juga 7-8 hari tidurnya di siang hari, malamnya begadang. Itu juga kurang bagus untuk kesehatan sperma. Right? Nah, kalau hormon pada laki-laki itu yang dibahas adalah hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon androgen atau hormon laki-laki yang juga ada pada wanita, karena hormon tersebut memiliki fungsi untuk fertilitas, artinya untuk sperma, kemudian berguna juga untuk seksual, kemudian berguna juga untuk pembentukan otot dan tulang dan pertumbuhan rambut. Nah, pada wanita ada testosteron dalam jumlah sedikit, gunanya untuk pertumbuhan otot dan kesehatan rambut. Namun pada laki-laki tentu lebih banyak, apalagi kalau baru puber, karena di situ fungsi-fungsinya ada hormon surge, atau di mana perkembangan atau pada masa pubertas itu ada pertama kali mulai diproduksinya sperma dan lain-lain, sehingga di situ kadang-kadang sebagai ciri-ciri pubertas itu adalah mimpi basah. Right? Nah, ini penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah mumps. Mumps itu sering terjadi dan sering kelewat ketika kita menyadarinya, karena biasanya mumps itu sering terjadi ketika kita masih anak-anak. Dan oh ya, zaman dulu pernah ada riwayat gondongan sampai bengkak buah zakarnya. Nah, biasanya kalau pernah terjadi itu di masa kecil, dibutuhkan konsultasi lebih lanjut apakah mumps tersebut berefek terhadap testis atau buah zakar dan spermanya. Kemudian varikokel adalah pembesaran pembuluh darah balik atau vena pada skrotum. Itu biasanya memberi suhu di sekitar selangkangan lebih panas sehingga pematangan sperma jadi tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu penyakit metabolik di mana gula darahnya tinggi. Nah, biasanya itu karena asupan gulanya terlalu tinggi atau tubuh kita tidak mampu metabolisme gula tersebut dengan baik. Jadi sehingga kadarnya makin lama makin tinggi dan menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah reproduksi pria. Right? Nah, ini ada beberapa penyakit-penyakit genetik yang dapat mempengaruhi juga untuk kesehatan reproduksi, yaitu Klinefelter, Sertoli Only Syndrome, dan ada hubungannya juga dengan ras. Ada ras tertentu di mana spermanya lebih banyak, ada ras tertentu yang spermanya lebih sedikit. Right? Oke, demikian penjelasan mengenai kesehatan reproduksi pria. Semoga tidak membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ramadona. Ramadona. Baik, sekarang kita akan buka waktu untuk diskusi, tanya jawab ya. Tapi kita nggak punya waktu cukup banyak ya, mungkin hanya sekitar menit nih, 20 menit lah, 20 menit waktunya untuk tanya jawab. Saya buka sesi pertama untuk yang sayap kanan dulu, untuk adik-adik yang wanita.
wanita selalu istimewa. Maaf ya. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya, sampaikan nama dan nama aja deh ya, nama aja. 3 dulu ya, 1, 2, 3, silakan. Dan ditujukan untuk siapa? Apakah untuk Dokter Vidya atau untuk Dokter Rama? Perkenalkan, nama saya Sela. Saya ingin bertanya kepada Dokter Vidya terkait organ reproduksi wanita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk pergaulan itu kan tergantung dari orang itu sendiri ya. Nah, ada juga kasus di mana ada hamil di luar nikah, di mana di situ adalah perempuan dan laki-laki yang di bawah umur. Nah, saya pernah baca literasi bahwasanya perempuan yang hamil di bawah umur 20 tahun resiko memiliki hamil anggur. Nah, di situ yang dimaksud dengan hamil anggur adalah embrionya itu yang pecahnya banyak atau dia yang menggantung di rahim. Mohon penjelasannya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya ingin bertanya kepada Dokter Rama. Pertanyaannya, tadi kan katanya tidur itu optimal 7-8 jam per hari dan intens tidak terbangun. Terus bagaimana mengatasi untuk seseorang yang kerjanya ada shift malamnya, Kak? Nah, itu bagaimana cara mengoptimalkannya, Kak? Terima kasih. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya ingin bertanya kepada Dokter Vidya perihal tadi tentang 5 porsi sehat. Tadi kan telah disinggung ya, 3 porsi sayuran, 2 porsi buah-buahan. Apakah kita harus setelah kita memakan itu 5 porsi sehat itu harus menambah minum multivitamin? Kalau misalkan iya harus minum vitamin juga, apakah kita akan berefek kelebihan vitamin? Sebab saya pernah baca kalau misalkan kita kelebihan vitamin pun itu tidak baik pada tubuh gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jamila tadi ya. Bahwa untuk pola tidur itu memang sebaiknya itu 7-8 jam non-stop, intens, jadi tidak terputus-putus, kemudian di malam hari. Nah, bagaimana pertanyaannya untuk kasus-kasus di mana ada shift kerjanya termasuk shift malam gitu ya. Nah, memang pada kehidupan ada namanya shift malam, di mana kayak contohnya kayak dokter, pilot, atau pemadam kebakaran, polisi dan lain-lain itu memiliki shift malam. Nah, namun biasanya itu ada peraturan dari pemerintah di mana perusahaannya atau tempat kerjanya itu harus mengganti-ganti shiftnya. Jadi nggak mungkin satu orang itu jatuhnya ke shift malam terus. Jadi biasanya memang ketika kita dituntut untuk melakukan shift malam, biasanya memang itu tubuh berkorban, artinya ada dampak yang dialami ke tubuh. Tapi untuk berikutnya diharapkan recovery. Jadi ketika nggak mungkin habis shift malam, besok lagi shift malam lagi, besok shift malam lagi. Pasti ada waktu jeda istirahat. Dan itu dilindungi gitu sebagai pekerja oleh pemerintah. Itu harus berputar, tidak boleh shift malam terus, yang shift pagi terus, pasti sistemnya berputar. Nah, memang dalam kondisi ideal tidak ada shift malam, itu idealnya. Tapi dalam kehidupan ini kita tidak bisa melakukan segala sesuatu secara ideal, tapi kita berusaha seideal mungkin beradaptasi dari lingkungan kita, tempat kita hidup. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja di mana profesinya ada shift malam, ya tentu ketika lagi nggak shift malam, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk recovery dampak dari shift malam yang sebelumnya kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Rama. Jelas ya Mbak Jamila ya. Jadi memang shift itu ada dalam pekerjaan kita, tapi itu tubuh berkorban. Dan setelah itu kita harus berusaha untuk mengembalikan ya keadaan sebagaimana semula. Kan nggak shift malam terus-terusan kan, biasanya ada libur 2 hari, habis malam jaga malam gitu ya. Biasanya yang saya tahu dulu di rumah sakit seperti itu. Mau silakan Mbak Dokter Vidya untuk pertanyaan dari Ibu Mbak Sela ya. Sela dan Divi atau Puji sih? Puji. Oh Devi, oh beneran. Monggo silakan. Devi apa Desi ya Mbak? Oh Desi.
Pertama-tama jika Dokter Rama berkenan, ingin saya menambahkan sedikit jawabannya tadi. Memang seperti yang Dokter Rama kemukakan bahwa dengan adanya shift malam, maka tubuh berkorban. Makanya untuk mempercepat recovery atau repair itu harus dikompensasi dengan gaya hidup yang lain ya. Jadi jika pada shift malam kurang tidur, berarti makanannya harus ekstra lebih sehat. Terus olahraganya juga harus lebih optimal gitu. Jadi itu akan membantu daya resilience namanya. Tubuh kita tuh punya daya resilience, jadi daya rentang toleransi. Jadi dia nggak nyaman tapi masih dalam koridor sehatnya. Itu harus segera ditarik lagi ke dalam kondisi posisi fit sebelum dia menjadi posisi sakit gitu. Oke, semoga bisa melengkapi jawabannya tadi. Yang pertanyaannya dari Mbak Sela. Jadi pertanyaannya Mbak Sela, sebenarnya apa itu hamil anggur ya? Benar nggak jadi itunya? Nah, hamil anggur sebenarnya kenapa disebut hamil anggur? Karena pada saat dilihat secara patologi anatomi di lab, kehamilan itu bulat-bulat kayak rangkaian anggur sebenarnya. Kenapa? Tadi istilahnya Mbak Sela apa ya tadi ya? Enggak, kehamilan yang membelah-belah apa gitu tadi istilahnya? Oh ya, satu lagi atau kehamilan yang menggantung gitu kan yang tadi Mbak bilang kan. Nah, kehamilan anggur itu sebenarnya kehamilan yang bulat-bulat seperti anggur. Kenapa? Karena sebenarnya bulat-bulat anggur itu seharusnya dia berfusi, menyatu dan membentuk individu. Yang jadi bulat-bulat itu seharusnya mungkin nanti jadi sel jantung, misalnya jadi tangan, jadi mulut. Tapi karena faktor genetik, mungkin DNA yang dibawa sama spermanya atau ovumnya itu cacat, jadi sehingga hal proses embriogenesis namanya tidak terbentuk gitu. Nah, jadi itu memang ibaratnya kalau bahasa gampang itu kalau kita bikin kue tapi telurnya itu udah basi, terus tepungnya kurang baik, mungkin baking sodanya kurang baik, akhirnya kuenya bantet gitu lah jadinya. Sama seperti itu. Kalau kehamilan yang menggantung itu kayaknya yang dimaksud dengan bahasa itu kehamilan di luar nikah, jadinya letaknya di luar, akhirnya bisa menggantung entah di luar kandungan, di luar rahim gitu. Itu yang kemungkinan yang dimaksud dengan kehamilan yang menggantung tadi. Tapi namanya kehamilan anggur, jadi sebenarnya DNA yang dibawa sperma ataupun ovum ataupun keduanya kurang sempurna, kurang baik, sehingga kehamilan itu nggak sukses membentuk proses embryogenesis, jadi pembentukan organ yang secara sempurna. Apakah ada lagi yang perlu dijelaskan atau maksudnya itu sudah cukup menjawab pertanyaan Mbak Sela? Oke. Terima kasih Mbak Vidya dan Mbak Rama. Sekarang saya buka untuk maaf Mbak Desi ya, yang pertanyaannya apakah dengan makanan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah itu sudah mencukupi apa tidak? Jika dari kecil kita sudah terbiasa dengan konsumsi dengan gaya hidup sehat, tubuh kita kan berarti perlahan-lahan terbentuk dengan optimal. Itu biasanya cukup, apalagi kalau kita tidak punya penyakit bawaan yang lainnya. Contohnya punya genetik anemi, punya genetik alergi, itu biasanya cukup. Nah, tetapi seiring dengan pertambahan zaman dan gaya hidup sekarang, sayangnya paparan radikal bebas atau toksin-toksin dalam kehidupan sehari-hari itu semakin banyak. Dulu waktu zaman kita masih bayi, belum ada kan handphone, ya kan? Nah, handphone itu bukan serta-merta dari masalah dari bidang teknologi, tapi secara kesehatan dia memberikan radiasi yang non-stop. Gitu. Jadi itu mempengaruhi saraf kita, dan radiasi itu juga merusak sel-sel kita, sel mata, sel otak gitu. Nah, seiring dengan pertambahan zaman kita makin dewasa, handphone itu dulu barang yang lux, barang yang mewah. Jadi dipunyai oleh orang-orang bisnismen aja. Perlahan habis itu anak remaja punya. Zaman sekarang bayi umur 6 bulan di strollernya shred gitu. Lihat sliding iPad gitu. Nah, itu padahal pada umur 6 bulan ataupun balita, otak itu kan lagi aktif. Jadi radiasi yang terpancar itu benar-benar keganggu gitu. Dan anak yang dari kecil udah terganggu seperti itu, nanti di kemudian hari 10-15 tahun lagi sel-sel organnya beda sama kondisi gitu, sel organ kita. Jadi kalau dibilang apakah 3-5 porsi makan buah dan sayur sehari itu cukup, tidak akan cukup gitu. Karena
cukup apa tidaknya itu seharusnya dalam keadaan normal tuh cukup. Tetapi jika paparan perusak radikal bebas ataupun toksin-toksin sehari-hari itu lebih banyak, itu tidak akan cukup. Jadi perlu sebenarnya secara teori sekarang zaman sekarang itu konsumsi buah dan sayur kita tuh harus 10-11 porsi. Saya pun sebagai dokter nggak tahu cara mengedukasi pasien-pasien saya gimana cara mengkonsumsi 10-11 porsi. Gitu, makanya saya masih kekeh untuk maksudnya usahakan 5 porsi tetapi diiringi dengan gaya hidup yang sehat yang lainnya. Jika 5 porsi buah dan sayur itu dirasa kok badan kita punya keluhan, masih entah anemia, entah alerginya kambuh, asmanya kambuh, itu berarti memang benar kita butuh multivitamin tambahan. Nah, dan apakah multivitamin kebanyakan itu berbahaya atau tidak? Kalau kebanyakan, iya berbahaya. Tapi seberapa maksud dengan kebanyakan itu tiap orang beda-beda sesuai kebutuhannya. Saya termasuk dokter yang di praktek saya memberikan dosis vitamin itu megados. Karena memang karena memang kebutuhan pasien saya seperti itu. Tapi saya wanti-wanti, pilihlah suplemen yang kualitasnya baik. Karena suplemen sayangnya suplemen kayak vitamin C aja. Standarnya kan 500, tapi saya bisa sampai ngasih 3.600 sebenarnya pada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi kenapa saya bisa kasih seperti itu? Karena syaratnya pertama vitamin C-nya itu tidak mengiritasi lambung. Karena vitamin C yang dikasih di luaran itu kalau dikasih setinggi itu dosisnya lambungnya itu pasti iritasi karena terlalu asam. Kedua, vitamin C yang di over the counter yang banyak ditemukan itu mengandung pemanis yang sangat banyak. Terus kedua, pewarnanya juga banyak. Kalau vitamin yang saya berani ngasih megados itu rasanya harumnya harum jeruk tapi rasanya sama sekali nggak manis. Gitu. Jadi ya yang dimaksud dengan kebanyakan itu standarnya apa sebenarnya? Dan dan tentu kalau apapun yang kebanyakan tetap nggak boleh karena itu harus akan berbahaya untuk ginjal. Jadi kalau misalkan ada pasien yang saya terpaksa kasih megados vitamin, itu biasanya saya anjurkan kompensasi konsumsi air putihnya lebih banyak dan tidurnya cukup untuk detoksifikasinya sempurna. Semoga itu menjawab. Kalau mau ada kurang lagi bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vidya. Cukup ya Mbak Devi, jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Hafiz ya. Jadi pertama saya mau konfirmasi dulu. Tadi yang katanya efek seperti masturbasi itu maksudnya mimpi basah kah atau apa? Pertanyaannya kan tadi pada seumur Mas Hafiz itu ada teman-teman yang mungkin merasakan seperti masturbasi. Nah, maksud seperti masturbasi itu maksudnya apa ya? Gini dok, beberapa teman-teman saya itu mungkin bisa dikatakan kayak terlalu keenakan masturbasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau efek parahnya itu seperti apa gitu? Maksudnya apakah menyebabkan yang lain-lainnya seperti itu loh? Itu doang sih. Oke, berarti kita membicarakan masa usia berapa ya? Dia 24 tahun. 24 tahun. Ya, jadi pada kasus masturbasi apa yang terjadi? Nah, jadi masturbasi di kedokteran sebenarnya tidak ada masalah pada kasus kesehatan, tidak menimbulkan masalah kesehatan. Namun yang terjadi bukan cuma di tubuh saja. Kadang-kadang kita juga mikirkan juga bagaimana psikologisnya. Karena ketika melakukan masturbasi biasanya disertai dengan rangsangan visual. Nah, rangsangan visual itu yang biasa dikonsumsi biasanya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga ketika seseorang atau laki-laki melakukan masturbasi, apalagi di usia yang masih muda dan belum menikah, biasanya itu nanti ketika menikahnya harapan seksualnya dengan pasangannya nanti itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu nanti akan lebih susah mencapai orgasme ketika waktunya nanti ketika nanti menikah hubungan seksual dengan pasangan, dan bahkan ada sampai tidak timbulnya gairah seksual sehingga menjadi masalah disfungsi seksual. Jadi tidak bisa terjadinya ereksi apalagi ejakulasi. Paling jangka panjangnya seperti itu. Jadi masalahnya bukan pada organ, tapi pada psikis. Karena biasa melihat
adegan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak pernah mengalami di kehidupan nyata sehingga merasa bahwa yang normal itu seperti itu, padahal bukan. Itu sih biasanya kalau di kedokteran yang kita khawatirkan adalah psikisnya, bukan organnya. Namun kalau risiko pada organ itu bisa terjadi, misalnya lecet dan lain-lain ya, karena kalau masturbasi kan kalau berhubungan seksual secara alami biasanya itu ada cairan alami yang keluar untuk menghindari lecet tersebut. Namun pada masturbasi kan tidak gitu. Jadi biasanya itu aja, dan itu masalah minor, artinya akan sembuh dalam beberapa hari gitu. Jadi itu biasanya tidak menjadikan masalah di masa mendatang yang panjang gitu. Cukup jelas atau mau ditambahkan? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Rama. Saya kira masih ada lagi nggak? Karena waktu kita sudah mepet banget nih. Ada satu perempuan, Bu. Yang laki? Yang laki tidak. Tidak ada. Tak ada lah. Ya, oke, yang perempuan satu aja ya. Monggo silahkan, Mbak. Ya, kita kasih kesempatan perempuan satu. Satu sebagai yang terakhir ya. Akan ditujukan pada siapa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini, ingin mengajukan pertanyaan ke Dr. Rama dan Dr. Vidya. Sebenarnya pertanyaannya tuh mengarah ke setelah penjagaan reproduksi itu kan yang diharapkan kualitas fertilisasinya ya dok ya. Saya tuh belakangan ini lagi sering baca jurnal tentang resus darah negatif dan positif itu kalau gabung itu akan sulit berkembang gitu ya dok kalau dalam hal fertilisasi. Mau tanya tentang apakah itu benar-benar kecil kemungkinannya untuk keberhasilan fertilisasinya atau memang sebenarnya itu normal-normal aja 50-50 gitu, bisa iya bisa enggak. Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya mengenai kehamilan masalah resus ya. Jadi golongan darah dengan penggolongan resus. Jadi golongan darah itu ada banyak macamnya. Kita di medis itu menggolongkan darah-darah manusia itu dengan metode banyak hal ya. Yang pertama adalah metode ABO. Tapi kalau resus itu di luar ABO. Jadi resus positif, resus negatif itu biasanya lebih terkait pada ras, bukan berhubungan dengan pola hidup. Jadi kalau biasanya terjadi itu pada pernikahan antar interrasial. Jadi dengan berbeda ras, di mana ras tersebut resusnya dominannya positif, di sini resusnya negatif. Kalau kita resus negatif, biasanya itu kita memiliki anti resus. Sehingga ketika ketemu dengan darah resus positif, anti resus yang dari resus negatif itu menyerang resus tersebut. Sehingga kalau bayinya resus positif, maka bayinya akan diserang. Seperti itu. Jadi itu tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi kita berharap kalau itu terjadi kasusnya, maka kalau terjadi kehamilan antar dua individu yang berbeda resus, biasanya diharapkan ya resusnya kalau bisa yang negatif, sehingga ibu tidak menyerang janin yang resusnya positif. Gitu. Cukup jelas atau mau ditambahkan? Pokoknya kalau ibunya negatif kan resus anti resus positif. Kalau janinnya positif, bisa. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi misalnya kita kasih contoh kasusnya aja. Misalnya seorang wanita Western, orang bule, wanita bule di resus negatif itu biasanya dominan di Western, di orang Eropa atau Amerika gitu. Nah nikah sama orang Asia, misalnya orang Indonesia, anaknya, berarti kan anaknya ada kemungkinan resus positif atau resus negatif, ya kan? Nah seandainya anaknya resus negatif, berarti kehamilannya insya Allah lancar, ya kan? Karena yang penting dari masalah resus itu adalah si wanitanya, karena kan wanita akan mengandung, jadi yang masalah bapak nggak masalah, gitu. Nah, kalau bayinya resus negatif juga, berarti kan kehamilannya insya Allah lancar ya. Nah, kalau nyatanya ibunya itu resusnya negatif, anaknya dapatnya resusnya positif. Ya kan, itu yang kemungkinan menimbulkan masalah. Karena tadi seperti yang Dr. Rama ceritakan,
kemungkinan resus darah yang terkandung di dalam si ibu itu kan akan mengalir ke janin juga kan, akhirnya akan menghancurkan sel-sel darah dan menimbulkan kelainan darah bagi si janin. Jika kelainan yang timbul itu parah, ya janinnya otomatis gugur. Karena kita mengalami keguguran atau bayi meninggal di usia 6 bulan tiba-tiba meninggal aja tuh bisa. Nah, tapi kalau apa yang bisa dilakukan itu, pertama biasanya pada kehamilan yang pertama itu biasanya berhasil lahir anak pertama. Kenapa? Karena itu kan ibaratnya itu prinsipnya sebenarnya prinsip alergi sebenarnya. Jadi ibu yang negatif nggak pernah kepapar resus positif sama sekali, pas perkenalan dia baru menimbulkan, jadi jumlah antibodinya itu nggak banyak. Jadi selama 9 bulan itu janinnya biasanya insya Allah lancar-lancar aja. Tapi kalau jarak kehamilannya dekat dan tubuh wanita itu belum mampu untuk recovery dari respon imunnya itu, dari alerginya itu nanti hamil lagi, itu berarti kan dalam kandungannya itu antibodinya masih banyak, ya kan? Nah, begitu hamil lagi tapi bayinya resus positif lagi, itu penyerangannya antibodinya jauh lebih dahsyat. Itu bayinya nggak akan lahir biasanya, mengalami keguguran. Tetapi jika kehamilannya itu agak jauh, tubuhnya udah sempat membuang semua antibodinya lagi, terus gaya hidup ibunya sehat, nanti itu hitungannya kalau hamil berikutnya tuh kayak hamil pertama biasanya gitu. Jadi chance-nya lebih besar, walaupun mungkin ada masalah minor tapi masih bisa diatasi gitu. Mungkin bayinya dikasih transfusi atau apa, itu masih ada gitu. Semoga dapat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah jelas ya Mbak. Ya, siapa tadi namanya Akulan? Isnaini ya. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya cukup ya kita waktunya karena sudah hampir habis waktu yang bisa diberikan kepada kita. Dari dua pembicara ini tadi kita bisa menyimpulkan bagaimana kita harus menjaga kesehatan reproduksi remaja ya, agar nanti kita ibu-ibu, adik-adik wanita bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan tidak stunting, dan bisa mencapai generasi yang masuk, yang bagus, yang soleh-solehah, dan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Baik. Tadi kita belajar tentang bagaimana nutrisi, bagaimana olahraga, pola hidup, pola pergaulan, dan sebagainya dari dua pihak. Kita belajar reproduksi perempuan seperti apa, reproduksi laki-laki seperti apa. Mudah-mudahan pertemuan ini akan jelas, membawa gambaran yang jelas bagi kita semua. Kalau masih mau bertanya, boleh ya, Mbak Mas ini punya Instagram ya, yang bisa dihubungi setiap waktu ya, cari aja Dr. Vidya atau Dr. Ramadona, pasti akan Anda ketemu dan Anda bisa menjawab di situ. Begitu ya, Dr. Vidya. Nah, kenapa? Email. Oh, email juga. Aduh, maaf nih saya tanya budok. Ya, baik, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini, dan kepada kedua pembicara saya ucapkan hatur nuhun, matur suwun, terima kasih. Lagi lah sebesar-besarnya, dan kepada para pembicara, Ibu Nuning akan memberikan tanda mata buat adik-adik semua, anak-anak deh, anak-anak. Monggo silakan Bu Nuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.